Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang adab thalibil ilm bersama Rahmah Ummi Hamidah. Naam. Dalam mempelajari ilmu itu ada kewajiban yang harus kita penuhi ya bagi seorang talibul ilm. Yang pertama adalah as-sabar. Ya. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersabar, berusaha bersabar. Kalau jihadnya seseorang ketika di medan perang itu adalah jihad yang adanya waktu, jihad yang berkaitan dengan waktu. Nanti ada berakhir, akan berakhir. Adapun jihadnya talibul ilm atau sabarnya talibul ilm itu sampai habisnya umur. Ya. Jadi kesabaran seorang penuntut ilmu itu dituntut sampai dia meninggal, sampai dia mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk senantiasa bersabar. Dan peganglah kesabaran tersebut dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Seorang penuntut ilmu itu merupakan ma'alimul umur, ya, yakni perkara yang paling tinggi, yang paling mulia, itu tidak akan didapatkan tanpa dia mendapati kelelahan atau kepayahan. Jadi buat suatu hal yang wajar di mana seorang talibul ilm ketika dia belajar dia akan mendapati hal seperti itu. Maka apa yang akan dilakukan? Yang dilakukannya adalah dengan bersabar. Yang kedua, yang merupakan kewajiban bagi seorang penuntut ilmu adalah al-ikhlasu fil amal. Berikhlas, yakni ikhlas dalam mengamalkan ilmu tersebut. Yakni seseorang tujuannya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, yakni tempat kembalinya kita itu di surga. Mengharapkan wajah Allah dan juga mengharapkan darul akhirah. Maka berhati-hatilah dari perbuatan riya. Apa itu riya? Memperlihatkan amalan kepada manusia dengan tujuan dipuji. Itu namanya riya. Ya. Beramal untuk tujuan manusia. Wa hubbud dhuhur, dan tidak boleh juga selain riya senang untuk menampakkan amalan-amalan di depannya orang lain, di depan orang lain, pamer. Dan juga tidak boleh untuk sombong, ya, alal akran, yakni sombong terhadap teman-temannya. Yang ketiga adalah beramal dengan ilmu.
jadi mengamalkan ilmu yang telah dia dapat. Ilmu al-amal, ya, al-amal itu merupakan buah dari ilmu. Jadi seorang yang berilmu maka wajib baginya untuk beramal. Jika orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Adapun orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang Nasrani. Dan keduanya, mereka termasuk orang-orang yang sesat yang Allah telah sampaikan di dalam surat Al-Fatihah, waladdallin, ya, yakni al-Yahuda wan Nasara. Perkara yang keempat adalah dawamul muraqabah. Dawamul muraqabah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi. Senantiasa berjalan hanya untuk mencari ridha dari Allah. Senantiasa memusatkan pikiran kita untuk berharap agar Allah menerima amalan kita. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas amalan-amalan yang buruk yang kita perbuat. Sesungguhnya perbuatan itu, ya, yakni muraqabah, bagi seorang muslim seperti dua sayap, ya, seperti dua sayap bagi seekor burung. Maka seorang muslim itu harus menghadap Allah secara menyeluruh. Tujuannya benar-benar ditujukan kepada Allah. Hatinya dipenuhi kecintaan terhadap Allah. Lisannya senantiasa basah untuk digunakan berzikir kepada Allah, dan senantiasa senang maupun merasa tentram dengan melaksanakan hukum-hukum dan hikmah yang Allah tetapkan. Maka perbanyaklah ketika sujud, ya, untuk engkau itu banyak berdoa agar engkau dibukakan rizki, dibukakan ilmu yang bermanfaat. Maka jika kamu berbicara, jika Allah adalah tujuanmu, Allah akan memberikan taufik kepadamu dan akan melindungi dirimu. Yang kelima dari tugas seorang talibul ilm adalah iltinamul awqat. Dia harus memperhatikan waktu, pintar-pintar dalam membagi waktu, ya. Waktu bagi seorang muslim itu amatlah berharga, sehingga waktu yang dia gunakan betul-betul dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti talibul ilm. Waktu untuk menghafal digunakan dengan semaksimal mungkin, ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang terutama kurang bermanfaat. Nah, untuk perkara yang keenam adalah ad-dhabtu wal itqan, ya. Ad-dhabtu wal itqan. Jadi memperhatikan dan juga memahami dari pelajaran yang dia pelajari. Jika seseorang kesulitan dalam pelajaran, maka berusaha untuk mencari bantuan atau memperhatikan pelajaran yang dia pelajari, baik bertanya kepada teman,
baik bertanya kepada guru itu juga merupakan kebaikan. Di antara tanda-tanda bahwasanya dia itu ada semangat, ada ghirah, ada kemauan untuk mau memahami, untuk benar-benar memutkinkan dari ilmu yang dia dengar, ilmu yang dia dapatkan. Nah, untuk perkara yang ketujuh adalah mutala'atul kutub. Ya, mutala'atul kutub yakni merujuk kepada kitab-kitab. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pedoman seorang muslim, seorang mukmin itu adalah kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua amalan yang kita perbuat itu harus didasari atas ilmu. Ilmu itu bersumber dari mana? Bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Maka kita harus tahu dalil tentang perkara tersebut, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan itu di atas Alkitab maupun As-Sunnah, bukan perkara yang mengada-ngada. Nah, selanjutnya adalah perkara yang ke-8, yakni ikhtiyarus sahib. Ikhtiyarus sahib yakni memilih teman. Ya, harus pintar-pintar dalam bergaul. Bukan terus maksudnya di sini membenci orang yang lain atau yang tidak dia sukai, lah. Tetapi maksudnya di sini adalah berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dia berpegang teguh terhadap Alkitab As-Sunnah, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, ya. Serta tugas seorang teman adalah menasihati ketika temannya salah, ya. Menasihati ketika temannya berbuat kesalahan dengan cara yang ma'ruf, ya. Jadi dalam pemilihan teman ini juga harus benar-benar kita terapkan. Jangan sampai kebiasaan buruk orang lain justru akan menjadi kebiasaan kita, ya. Jangan sampai kita ikut-ikut orang yang mempunyai perangai yang buruk, tetapi diusahakan, berusaha dengan kemampuan, dengan akal dan pikiran untuk senantiasa memilih teman yang baik. Itu berguna untuk dunia dan akhiratmu. Nah, perkara yang ketujuh yang merupakan kewajiban seorang talibul ilm adalah al-muta'addab ma'a al-muallim. Beradab terhadap seorang guru, ya. Jadi harus mempunyai adab ketika berada di kelas, ketika berada di majelis, untuk memperhatikan adab-adab seorang talibul ilm, ya. Adapun nanti tentang adab-adabnya ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan adab seorang talibul ilm, ya, terhadap muallim, ya. Di antaranya ana sebutkan di sini, yakni untuk bertanya ketika diberikan waktu untuk bertanya, ya. Bisa bertanya ketika diberikan waktu untuk bertanya. Menghargai muallim dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang guru, memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Tidak bercanda ketika berada di kelas, ya. Tidak bermain ketika berada di kelas, ya, di suatu majelis, ya.
Itu di antara tanda akhlak, ya, di antara adab seorang talibul ilm, ya. Nah, adapun perkara yang ke-10 adalah al-hadru min ashtighali bil ikhtilafil ulama. Berhati-hati dari menyibukkan diri untuk menyelisih para orang alim, ya. Berhati-hati dari kita itu menyibukkan diri terhadap perselisihan orang alim atau untuk meninggalkan para orang alim, ya. Berhati-hati dari kita menyibukkan tentang perkara muallim, ya, para ahlu al-ilm. Nah, di sini himbauan kepada kita jangan menyibukkan diri membicarakan aib seorang alim atau ulama, seorang guru, ya. Ulama adalah orang alim. Yang dimaksud di sini adalah seorang guru, ya. Itu termasuk adab bagi seorang talibul ilm menjaga apa yang menjadi aib dari seorang guru, ya. Jadi ada tempatnya ketika kita mengetahui seorang guru itu salah, bukan dibahas dengan teman-temannya, tetapi disampaikan kepada yang berwenang ataupun yang bersangkutan, ya, untuk menegur dengan cara yang ma'ruf. Nah, sebagaimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan tentang adab talibul ilm, yang mana seorang alim atau seorang yang berilmu itu wajib untuk beramal terhadap ilmunya, baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal akhlak, ya, baik dalam hal muamalah, ya, baik dalam hal muamalah. Banyak di antara manusia mereka orang baik, ya. Mereka orang yang istiqomah, mereka itu orang yang ahlul ibadah, mereka orang yang ahlus sadaqah, mereka orang yang senantiasa berada dalam perkara yang ma'ruf. Akan tetapi mereka dalam hal akhlak mutaakhirun, yakni mereka tidak mempunyai akhlak yang baik. Nah, termasuk keutamaan seorang talibul ilm itu bukan hanya sekadar amalan saja yang dia perhatikan, tetapi di sana ada husnul khuluq, ya, adanya akhlak yang baik yang harus dihiasi, yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Tidak bisa seorang penuntut ilmu dia mempunyai akhlak yang jelek, yang tidak layak untuk dirinya, atau seorang penuntut ilmu itu suka mencela, atau seorang penuntut ilmu itu jelek pembicaraannya, jelek ucapannya. Tetapi seorang penuntut ilmu itu berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, ya, untuk senantiasa wajahnya itu tersenyum kepada orang lain, untuk senantiasa ucapannya itu baik yang dia sampaikan, sehingga manusia itu menerimanya dan dia juga menerima manusia. Jadi diterima di kalangan masyarakat,
bahwasanya dia orang baik. Itu juga masyarakat menerima keadaan dia. Apabila kita bisa melihat ya, apabila ada dua orang yang mempunyai beda sifat, yani, walaupun orangnya sama-sama baik, orangnya sama-sama ahlus sholah, orangnya sama-sama ahlus sedekah, tetapi jika akhlaknya jelek, maka dia tidaklah seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan, ya. Walaupun seseorang itu berbeda daerahnya, datang dari berbagai macam daerah, ya. Yang satu dari daerah Jawa, yang satunya luar Jawa. Tetapi jika akhlaknya, tujuannya datang ke majelis tersebut untuk talibul ilm, maka menjadi kuatlah keadaan mereka. Karena dalam Islam, al-muslimuna akhlaquhum wahid. Seorang muslim itu akhlaknya hanya satu, tidak melebihi, tidak kurang dari apa yang ada dalam Alkitab maupun dalam As-Sunnah, ya. Senantiasa berlapang dada terhadap orang lain, walaupun orang lain itu dari berbagai macam atau dari pelosok yang ada di bumi, pelosok dunia, ya. Nah, ini saja yang Ana sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ana sampaikan itu memberikan manfaat kepada antum, bisa diamalkan dari apa yang telah kita ketahui dari ilmu, dipraktekkan ketika antum berada di majlis-majlis ilmu. Nah, barakallahu fikun. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.